Tentang Cak, gimana sih caranya masuk ke Amerika berkali-kali begitu? Ya memang itu jelas ya, orang pada kepingin ke sini. Nah, saya mau berikan gimana caranya ini loh, caranya masuk Amerika ini loh gitu. Cak, aku kepingin ke Amerika, Cak, gimana? Semuanya begitu, semua banyak pertanyaan itu akan saya jawab. Teman-teman Indofili, Cairul. Nanti saya kenalkan dengan Cairul. Selamat jumpa lagi dengan saya Cairul. Hai teman-teman Indofili Channel, jumpa lagi saya dengan Cairul ya. Ini kebetulan cuaca lagi segar, enak, fresh ya, pokoknya kita ada di New York, di tepatnya di Times Square. Nah, saya mau ngomong tentang banyak sekali teman-teman selalu ini tanya-tanya tentang kita, tentang Cak, gimana sih caranya masuk ke Amerika berkali-kali begitu. Ya memang itu jelas ya, orang pada kepingin ke sini, salah satunya adalah ingin mengadu nasib. Nah, saya mau berikan gimana caranya ini loh, caranya masuk Amerika ini loh gitu. Cak, aku kepingin ke Amerika, Cak, gimana? Semuanya begitu. Di sana bisa kerja atau enggak kalau aku ke Amerika? Semua banyak pertanyaan itu akan saya jawab sini tentang gimana cara masuk Amerika gitu. Oke, masuk Amerika ini guys, itu ada berbagai macam cara. Lewat macam-macam ya. Ada yang pakai jalur pelajar, student, itu jadi ada pertukaran pelajar atau student exchange. Terus ada lagi macam-macam lagi, ada kunjungan budaya itu yang disponsori oleh badan-badan tertentu. Terus ada lagi yang dalam rangka bisnis, misalkan dalam rangka pameran atau dikirim dari perusahaan dari Indonesia yang punya cabang di Amerika, yaitu misalkan untuk teknisi mesin atau perdagangan atau simposium atau konferensi apalah dalam hal bisnis gitu. Jadi macam-macam cara masuk ke Amerikanya itu. Kemudian ada lagi yang paling banyak dilakukan seluruh dunia itu di negara manapun, yaitu melalui wisata atau turis gitu. Nah, wisata itu ada wisata rombongan. Kalau yang di Arab misalkan itu ada namanya umroh, wisata ibadah gitu. Terus ada macam-macam, ada wisata sendiri, jalan-jalan sendiri, orang ke Turki, orang ke Vietnam, bahkan ke Amerika termasuk juga. Nah, terus gimana itu, Cak? Aku kepingin, oke lah. Menurut saran Cairul, apa yang paling gampang, paling kemungkinan untuk orang awam dan lain-lain? Yaitu turis ya, jadi turis ke Amerika. Jadi turis ke Amerika itu harus rombongan? Nggak harus, sendiri-sendiri. Nggak. Tapi setiap orang masuk ke Amerika, ini saya berbicara ke Amerika khusus ya, setiap orang masuk ke Amerika harus mempunyai visa. Nah, visa itu harus didapatkan dahulu, teman-teman. Gimana cara mendapatkan visanya itu? Nah, cara mendapatkan visanya untuk Amerika, kamu harus apply visa
Caranya gimana, Cak? Kok play visa aja. Caranya gimana? Caranya kamu apply visa online, yaitu ngisi formulirnya online. Formulirnya namanya DS 160. Di mana dapatnya online-nya? Di websitenya yang resmi. Banyak website itu hati-hati penipuan. Jadi websitenya, kalau kamu buka websitenya resmi, misalkan kamu website di Embassy Jakarta gitu ya, websitenya kedutaan besar Amerika di Jakarta, itu kamu buka. Paling gampang ya, itu kamu klik aja di websitenya Amerika, websitenya spesial untuk urusan-urusan gini, namanya www.uscis.gov. Bahasa kerennya gini, www.uscis.gov. Kalau bahasa Indonesianya uscis.gov. Selalu ada gov-nya ya, bukan .com, bukan yang lain-lainnya, gov. Karena itu miliknya Amerika, selalu pakai .gov gitu. Nah, itu kamu buka di situ, pilih tentang visa, kamu pengertian visa, gimana visa, how terus kalau di Google how to apply US visa, itu semuanya akan masuk, dirurutkan. Alamatnya juga alamatnya untuk ngeklik ngisi formulir secara online itu ada. Oke, sudah paham kan bahwa caranya mendapatkan visa adalah melalui apply online di online uscis.gov. Selesai, kamu ngisi semuanya. Nah, untuk visa ini kamu wajib untuk wawancara. Nah, setelah ngisi semuanya, ngisi visa, ngisi dan lain-lain itu, kamu submit thread gitu, ting gitu, kamu kirim, terus kamu dapat konfirmasi harus bayar di mana gitu. Nah, pembayarannya itu harganya $185. Kalau dikurskan nggak tahu, nanti semuanya ada kok di situ. Kalau untuk wilayah Indonesia itu kursnya berapa nantinya gitu. Kamu bayar di mana, dan 2 tempat untuk wawancara atau interviewnya ada di Jakarta di Kedutaan Besar Amerika, sama di Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Ya, ingat ada 2 tempat itu. Kalau di Jakarta loketnya banyak sekali. Kalau di Surabaya mungkin petugas yang loketnya buka 1 atau 2 yang bagian interview, 2 orang atau 1 orang bagian interview. Nah, semua ada di sana ya, informasinya. Jadi dapatkan secara online, bikin visanya itu. Pak, Cak, pakai agen atau agent atau apa itu gimana, Cak? Atau kesempatan untuk lolosnya gimana? Tidak ada jaminan untuk lolos, meski kamu pakai agen yang top yang gimana, tidak ada jaminan lolos. Jaminan lolosnya itu adalah dari kamu sendiri. Kalau orang-orang itu, teman-teman saya bilang, dari amal perbuatan kamu sendiri. Kalau mau masuk surga atau neraka itu lolosnya itu dari kamu sendiri gitulah. Jadi dari perbuatan kamu. Nanti ketika kamu diwawancarai, meskipun agennya itu nyiapkan
ini kamu harus bayar dokumen semuanya, itu disiapin rapi, bayar mahal, bayarnya pokoknya udah ratusan juta gitu. Ketika wawancara kamu berhadapan sendiri dengan petugas wawancaranya, kamu nggak bisa jawabnya, mau kemana kamu? Ke New York. Ke New York. Ngapain kamu? Oh, kerja atau mau apa? Oh, langsung kamu ditolak. Nggak bisa. Karena tujuannya itu harus turis. Jadi agen itu cuma mempersiapkan. Kalau gitu nggak usah agen, bisa aja. Oh, sangat bisa. Bahkan lebih baik tanpa agen karena itu online. Jadi kamu ngisi sendiri, minta bantuan anak atau apa yang bisa bahasa Inggris, ataupun ada terjemahnya yang meskipun nggak bahasa Inggris, ngisi sendiri. Itu kesempatan untuk lolosnya sama semuanya, kesempatan lolosnya. Justru yang ngisi sendiri itu karena kamu apal, karena ngisi sendiri. Oh, jadi nanti kalau ditanya kamu sudah data-datanya sudah ngerti semuanya. Jadi kamu mau apa karena kamu ngerti sendiri. Pertanyaannya ya hanya seputar isian di formulir online itu aja. Gitu. Apa sih Cak isinya formulir online itu? Ya nama kamu, alamat, nomor induk, kependudukan, NIK gitu, saudara-saudara kamu, bapak, ibu kamu, itu namanya kayak apa, ngisi biodata lah gitu. Jadi semuanya tempat tinggal, terus kemudian jangan lupa dengan persyaratan untuk dapatkan visa. Salah satunya adalah dinilai pada syarat keterikatan. Nah, syarat keterikatan kamu dengan Indonesia, misalkan kamu kan jadi turis. Oh, jadi turis itu nggak bisa kamu langsung mau tinggal di Amerika lama terus jadi ya curi-curi lah kerja atau apa gitunya. Ini formalnya ya begitu ya. Tidak bisa kamu seperti itu. Jadi ya apa? Ya pasti aku jadi turis, saya nggak bakalan tinggal lama di Amerika karena saya punya keterikatan dengan Indonesia. Saya harus ngurusin kerjaan saya. Karena kerjaan saya itu gajinya tinggi, ngapain aku di Amerika? Nggak butuh. Nah, terus saya punya aset-aset, kalau aku tinggalkan, ya aku kan kehilangan asetku gitu. Siapa yang ngurusin harta bendaku gitu, aset-aset saya. Itu syarat keterikatannya ya. Jadi kamu harus cantumkan itu. Kemudian saya punya pekerjaan yang harus aku tangani, harus aku butuh vacation aja, butuh liburan aja. Jadi aku harus, karena capek untuk kerjaanku itu bagus sekali gitu loh. Jadi apalah gitu. Nanti untuk keterangan selanjutnya itu ada di beberapa keterangan di video-video saya. Bahkan kalau selalu ngikuti saya di video live itu ya, itu bagus sekali ya teman-teman. Saya pasti memberikan trik-trik atau tips-tips yang mungkin tidak ada di video di YouTube ya. Jadi yang update misalkan gitu. Jadi tips-tipsnya itu kadang yang katanya anak-anak tips yang nonjok langsung, yang ternyata bisa kayak begini. Nah, karena itu tips atau trik, jadi nggak bisa diungkapkan di video begini ya. Jadi ada di live, ada di mana kalau selalu mengikuti. Kalau di live itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah nanti waktu pertanyaan-pertanyaan itu aku pasti memberikan kejelasan tentang pakai gini aja caranya gitu. Nah, untuk usaha untuk lolosnya gitu. Jadi satu cara masuk ke Amerika, pakai visa turis dengan jalan turis paling gampang. Ini yang aku sarankan ya, jalan turis. Jalan yang lain-lain
nggak boleh ya? Oh boleh, bebas kalau ada memenuhi persyaratan. Ada yang apa, kerja di kapal, ada yang macam-macam gitu ya. Kemudian setelah apa ngerti bahwa aku pakai visa turis, gimana cara apply visa turisnya atau apply visanya, yaitu secara online, isi formulir online, namanya DS160, dan websitenya sudah saya sebutkan tadi di awal-awal ya. Kemudian penuhi syarat keterikatannya, yaitu satu, pekerjaanmu bagus, kemudian apa namanya punya aset-aset dan lain, pokoknya dalam apa memenuhi persyaratan itu, bahwa petugas interview atau yang akan mewawancarai kamu itu yakin bahwa wah ini layak, ini orang ini apa nggak bisa apa nggak mungkin lari dari Amerika, mereka akan jalan apa balik lagi ke Indonesia, jadi yakin gitu. Itulah teman-teman yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman untuk mau masuk ke Amerika. Nah, setelah lolos, setelah apa namanya apply visa, setelah interview, terus kamu akan mendapatkan ini apa namanya visanya. Nah, setelah visa dapat, silakan kamu pergi sesuai dengan keinginan. Cak, waktu aku apply visa, aku pilih tujuan ke Los Angeles gitu, karena aku kepingin jalan-jalan di Disney apa, di Universal Studio atau di Disney, pokoknya yang ada di Hollywood lah gitu. Nah terus tapi ketika aku sudah mendapat visa, aku berubah pikiran, aku kepingin datang jalan ke New York. Cak, gimana? Bebas. Pokoknya ketika kamu sudah mendapatkan visa, bebas kamu mau masuk ke Amerika itu lewat pintu mana, lewat New York, lewat Florida, lewat mana, lewat Los Angeles, lewat manapun bebas, silakan. Toh kamu nanti kepingin kemana-kemana, silakan kamu atur sendiri. Yang penting kamu sudah mendapatkan izin masuk ke Amerika, yaitu dapat visanya itu. Oke, ngerti kan? Jadi itulah caranya itu. Lah terus saya itu padahal tujuannya kepingin kerja. Nah itu beda lagi. Kalau sudah dapat visa, urusan kerja, urusan apa itu aku jelasinnya panjang itu tentang kerjaan, kerja di Amerika dan lain bla bla bla, macam-macam ya, soal-soal gitu-gitu. Terlarang apa enggak itu kamu tonton aja di video-video saya di YouTube Indofili Channel gitu. Banyak sekali ya video-video saya tentang masalah-masalah itu, biar kamu mengerti. Oh ternyata begini ya, oh masuk Amerika itu jalannya begini, oh kalau kehidupan Amerika itu begini. Jadi macam-macam ada semua di YouTube saya di Indofili Channel. Oke, ingat. Oke, Cak, ada pertanyaan lagi, Cak, yang terselip di dalam apply visa tadi, Cak. Apa misalkan, Cak, waktu aku ngisi-ngisi DS itu, terus aku nuliskan tentang apa pekerjaan dan lain-lain, terus aku setelah itu aku bayar namanya bayar visa itu $185. Setelah ini aku ada jadwal ini, aku harus ikut kapan aku interviewnya. Nah itu ada namanya schedule atau jadwal wawancaranya. Nah itu kamu harus apa namanya, harus milih kapan kamu jadwal wawancaranya. Oke, kalau gitu aku bisa ini ya, Cak, ngisi-ngisi sendiri. Iya, ngisi-ngisi sendiri lebih bagus menurut saya, dan menurut teman-teman yang sudah lolos itu juga begitu, karena kamu menguasai. Lah aku nggak bisa bahasa Inggris, kamu bisa download yang versi bahasa Indonesia supaya kamu ngerti, pelajari, oh yang ditanyain ini apa yang diisi harus ini.
Terus caranya bagaimana, Cak? Nanti ngisinya itu sulit nggak? Oke, ngisinya itu kamu harus bikin punya email sendiri, kemudian kamu masukkan di loginnya, jadi pakai username, kemudian kamu isi pakai ininya apa namanya passwordnya atau pinnya atau passwordnya. Jadi kamu nanti harus login dulu ketika masuk di websitenya itu. Nah, saran saya untuk belajar atau mengisi DS itu, kamu ini aja apa namanya pakai bikin email ini aja, email simulasi ya, emailan dulu, email yang tidak resmi buat ngisi-ngisi itu. Tapi setelah ngisi-ngisi itu pokoknya buat login, tapi jangan di submit. Namanya kamu pakai nama Pak Ijo atau nama siapa aja lah, Bejo atau nama Dul Mukidi atau apalah, bebas. Pokoknya kamu tulis semua. Terus nanti kan kamu, oh begini caranya. Oke, kalau sudah ngerti itu, ulang lagi, jangan disubmit. Nanti kan, oh begini caranya. Sarannya pakai HP atau pakai komputer, Cak. Usahakan pakai laptop atau komputer atau apa, karena isian formulir itu tidak di apps tapi di website. Jadi website itu berdasarkan di komputer, paling enak itu di komputer kerjanya. Kalau di HP itu nanti ribet ya kadang-kadang ya di website. Kalau di komputer atau di punya tablet gitu mungkin oke. Di laptop bagus juga gitu. Terus koneksi internetnya juga bagus ya, jadi supaya lancar gitu. Nah, itu teman-teman. Nanti urusan persiapan wawancara dan lain-lain di YouTube saya itu ada juga. Nanti juga akan aku buatkan update-nya tentang tips sukses wawancara di untuk apply visa itu. Oke, itu aja gimana cara masuk ke Amerika secara singkat, gambarannya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, inilah video saya buat agar teman-teman bisa mengerti. Oke, saya banyak sekali memberitahu tentang masuk sini websitenya apa dan lain-lain itu. Nah, supaya lebih jelas, aku ada satu YouTube selalu follow, ikut ini ya kayak subscribe di YouTube saya, Indofili Channel. Jadi subscribe, di klik yang notifikasinya atau pemberitahuan itu, biar kalau saya ada YouTube baru atau informasi terbaru langsung ngerti gitu ya. Kemudian klik subscribe atau langganan itu untuk YouTube saya ya. Kemudian untuk Instagram, ada Instagram Indofili Channel, ada TikTok Indofili juga. Instagram ada Indofili, TikTok ada Indofili, kemudian ada Facebook Indofili. Terus apalagi, Cak? Ada grup Telegram Indofili Channel. Grup Telegram ini adalah grup diskusi dari teman-teman, bisa saling interaksi, saling kasih informasi, saling memberi pokoknya memberi tukar informasi, tukar pengalaman dari teman-teman yang pernah apply visa atau yang masih dalam proses apply visa, atau yang sudah apply visa, atau yang belum ngerti sama sekali bikin paspor dan lain-lain. Itu semua ada di grup Telegram Indofili Channel. Silakan gabung, free, gak ada bayar di sana. Gabung aja di grup saya, grup Telegram Indofili Channel. Oke? Di sana diskusi, silakan omong-omong dengan beberapa teman-teman gitu. Nah, selain itu Cak?
ya tetap ikuti terus, update terus dimanapun saya ada sosial media itu, dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali informasi-informasi dari beberapa YouTuber, dari beberapa orang-orang itu yang memberikan informasi itu. Tetapi ingat baik-baik, hati-hati, banyak sekali orang melakukan bisnis ya. Bisnis itu penipuan, harus dijaga, hati-hati ya, jangan sampai terkena bujuk rayu dengan kata-kata manis, tapi harus sehat, pengetahuan kalian itu harus benar-benar dibutuhkan, karena apply visa itu tidak segampang yang diomongkan, tapi harus benar-benar kualitas, harus ngerti benar-benar ya. Itu aja teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan langsung. Paling gampang aku biasanya paling cepat respon adalah di Instagram saya, di IG saya, di Indovili. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang punya cita-cita kepingin ke Amerika dilancarkan semuanya, dimudahkan urusan-urusannya, dan tercapai cita-citanya masuk Amerika dan bergabung dengan kita semua yang ada di Amerika, orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sehat selalu. Dari Times Square, New York City. Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share Indovili Channel.